Dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21, Allah menegaskan bahwa dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, uswah hasanah. Karena itu, setiap Muslim harus mengetahui kisah hidup atau biografi Nabi Muhammad agar bisa meneladaninya dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar sejarah singkat tentang kelahiran seorang manusia yang telah membebaskan manusia dari jahiliyah musyrik kepada cahaya taufik, yaitu Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 kalender Romawi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah di mana Raja Abraha dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Nama Nabi Muhammad bukanlah pemberian manusia. Ia adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat, seperti tercantum dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika mengandung dan menginformasikan bahwa anaknya yang berada di dalam kandungan itu adalah pemimpin umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek Abdul Muthalib. Dia mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari mimpinya. Jadi, pada saat cucunya lahir, Abdul Muthalib membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu, ia keluar dan melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya, mengapa dinamakan Muhammad? Sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya, aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Karena secara bahasa Muhammad berarti yang dipuji atau terpuji. Diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi baik pada saat-saat sebelum dan setelah Nabi Muhammad lahir. 1. Hancurnya pasukan Abraha. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Penyerangan Abraha sendiri dipicu oleh kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Kendati sudah mendirikan gereja super megah sebagai tandingannya, namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut. Itulah alasan Abraha bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Namun, Allah berkehendak menyelamatkan rumahnya. Saat itulah Allah menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas ke kepala bala tentara Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan Al-Quran dalam surah Al-Fil ayat 1-5. 2. Istana Kisra berguncang. Sebagaimana yang diungkap Mahzum bin Hani al-Mahzumi pada malam kelahiran Nabi Muhammad, istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. Padahal sudah 1000 tahun lamanya api tersebut menyala. Seiring dengan kejadian itu, air danau surut, lembah Samawah kebanjiran, sejumlah mata air mengering, sehingga
membuat Kisra dan rakyatnya bingung dan kelimpungan. Dikabarkan pula, seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mumirzan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Eufrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. 3. Kaum jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Setelah kelahiran Nabi Muhammad, kaum jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri, sebagaimana dilansir Al-Quran Surah Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya, mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah langit untuk kembali disebarkan kepada juru amal dan tukang sihir. Namun, setelah Nabi Muhammad lahir, Allah meminta langit dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat, panah-panah api, sehingga mereka tak lagi mendengarnya. Diriwayatkan, tatkala tak bisa mengakses informasi langit, kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis. Dengan cepat, iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke seluruh bumi, dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata, dari hasil pengamatan mereka, ditemukan bahwa kota Mekah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni malaikat. Bayi itu mengeluarkan sinar dan memancarkannya ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja dilahirkan. 4. Keajaiban yang menimpa Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah ibu persusuan Nabi Muhammad. Kala itu, rombongan wanita dari Bani Sa'id datang guna mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayarannya, termasuk Halimah As-Sa'diyah yang diantar oleh suaminya beserta bayi mungilnya. Namun, 2 hari berada di Mekah, Halimah belum juga mendapatkan bayi. Yang tersisa hanyalah bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Rupanya, bayi yang satu ini tak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'id lainnya, mengingat kondisinya yang yatim. Harapan mereka mendapatkan upah dari bekerja menyusuinya tak akan terpenuhi. Tetapi, karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima, Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum, karena baru itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa. Tak sampai di situ, begitu si bayi disusui, air susu dari Halimah mengalir deras. Bahkan, unta yang ditumpangi mereka, yang semula kurus seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Sejak itu, keberkahan pun berlimpah. Tidak hanya kepada keluarga Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya. Itulah beberapa peristiwa menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad. Masih banyak lagi peristiwa lainnya, seperti bersujudnya berhala-berhala, terdengar suara dari dalam Ka'bah, ramainya burung-burung seakan memberi salam, kejadian Aminah yang sama sekali tak merasa letih setelah melahirkan Nabi Muhammad, datangnya para wanita mulia mendampingi persalinannya, kondisi bayi seperti yang sudah dihitan dan sebagainya. Itulah sekilas tentang kelahiran Nabi Muhammad, beberapa peristiwa mengagumkan yang menyertainya. Mudah-mudahan hal ini membuat kita semakin cinta dan kagum kepadanya, serta kelak hari kiamat kita dikumpulkan bersamanya. Tentu, kecintaan kepadanya tak berhenti sampai di situ, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kecintaan kepada Allah dan ketaatan terhadap agama yang diajarkannya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Ali Imran ayat 31. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.